sebagai kelanjutan dari yang tadi malam. Ustaz Cilik, Mirse. Ini sudah malam ke berapa? 11, 12? 12. Artinya kita sudah puasa 11 hari ya? Iya. Sudah dapat apa kira-kira? Lapar. Ya turun berapa kilo? Terjadi penurunan berat badan atau bahkan kenaikan berat badan? Penurunan berat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca bayanu ma'rifati uyubin nafsi, penjelasan tentang mengetahui kekurangan diri sendiri. Kekurangan apa sih kekurangan kita ini? Itu perlu diketahui. Jangan tidak diketahui. Berkaitan dengan ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi." Idza aradallahu bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsihi. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi baik, maka Allah akan memberitahu tentang kekurangan dirinya. Kalau Allah menginginkan seorang hamba itu adalah hamba yang baik, maka Allah akan memberi jalan. Salah satu jalannya adalah Allah memberitahu tentang kekurangan dirinya, tentang aib-aib dirinya. Selama ini saya kurang ini, selama ini saya lambat sholat misalnya, atau bahkan bolong-bolong sholat. Pokoknya kekurangan-kekurangan dirinya itu diberitahukan oleh Allah dengan cara disadarkan. Nah, itu artinya Allah telah memberi jalan kepada kita supaya kita menjadi orang baik. Jadi kadang-kadang kita tiba-tiba tahu, tiba-tiba sadar bahwa selama ini saya salah, selama ini saya kurang ini. Itu jangan disesali, tapi itu disyukuri, karena itu merupakan jalan yang diberikan Allah kepada kita supaya kita menjadi lebih baik. Nah, biasanya ketika puasa-puasa begini ya, Allah banyak memberikan rahmat. Salah satunya yaitu kita jadi sadar tentang kekurangan, tentang kelengahan yang selama ini kita miliki. Bahkan di dalam kitab-kitab suci itu dikatakan, kalau Allah ingin memberikan cahaya ya kepada kita, makanya itu aib-aib kita itu dibuka untuk diri kita sendiri. Sadar tentang kelengahan-kelengahan yang selama ini kita lakukan. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, bahwa salah satu pembuka jalan kebaikan itu, terutama di bulan Ramadan, kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Ada hadis mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi, karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang menjelma sebagai sosok penolong. Jadi yang bisa menolong kita nanti di akhirat ketika suasana kacau begitu ya, itu suasana yang paling menakutkan itu ya nanti ketika di mahsyar itu.
di mahsyar itu tidak ada bos, tidak ada karyawan ya. Tidak ada presiden, tidak ada rakyat, sama semuanya. Semuanya orang telanjang. Telanjang. Tapi jangan dibayangkan telanjang seperti sekarang ya. Itu sudah nggak mikir itu. Jadi nanti di akhirat ketika di mahsyar itu orang sudah nggak sempat mikir orang yang di samping kanan kirinya. Ya nafsi-nafsi sudah. Hari nafsi-nafsi, hari individu. Kalau sekarang kan kita makan bersama ya kan. Kemudian tidur bersama di sini. Ya, jalan-jalan bersama ya. Ketika ada satu yang butuh bantuan dibantu. Kalau nanti di masa ini sudah nggak ada begitu itu. Orang sudah sibuk memikirkan diri sendiri. Nah, ketika masa-masa begitu itu, yang dibutuhkan adalah syafaat. Di antara syafaat yang kita harapkan selain asy-syafaatul udma, syafaat yang agung dari Nabi, syafaatnya juga adalah Al-Quran yang kita baca selama ini. Jadi saat ini kita Al-Quran itu seolah-olah menjadi investasi masa depan ya. Nabung kita baca Al-Quran itu berarti nabung untuk investasi nanti di akhirat. Karena yang bisa memberi bantuan nanti di akhirat itu adalah salah satunya adalah bacaan Al-Quran yang kita baca. Sama dengan kita sekarang nabung. Ketika misalnya nanti sudah capek kerja, kebutuhan-kebutuhan kan bisa diambilkan dari tabungan. Seperti itulah Al-Quran. Al-Quran nanti dibutuhkan ketika kita sudah kepepet, sudah tidak ada bantuan lagi, maka Al-Quran yang kita investasikan sekarang, kita tabung sekarang itu akan menjadi penolong, akan memberikan syafaat. Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Quran itu akan datang sebagai sosok yang bisa memberi syafaat kepada ahlinya, kepada orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman di sini rajin-rajin baca Al-Quran. Saya kadang-kadang malam setelah ini bisa baca terus bersama-sama. Ada yang baca individu, itu artinya Anda sudah menjadi investor akhirat. Nanti sekarang kan mana hasilnya? Memang nggak kelihatan sekarang ya, nggak bisa dilihat ya. Nanti di akhirat ketika kalau dalam kitab-kitab itu dijelaskan ketika di padang mahsyar itu, jadi semuanya adalah tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Ada yang batas perutnya, ada yang sampai batas matanya, ada yang tenggelam gitu ya. Itu sebuah gambaran dari kesalahan-kesalahan ya yang belum kita bertaubat. Maka oleh karena itu sebelum kita tenggelam dengan dosa kita sendiri, kita harus bertaubat. Taubat itu ada yang kepada Allah, kalau itu merupakan hakullah. Kemudian yang lebih penting dari itu dan lebih susah ya, kalau kepada Allah kan nggak susah, cukup kita munajat, menyesal, menangis di hadapan Allah, selesai sudah itu. Tapi yang susah itu adalah dosa kepada sesama. Kalau dia belum mengampuni, maka selamanya kita dosa itu. Kalau kita punya hutang, ya selamanya itu menjadi tanggungan. Itu hakul adami namanya. Itu Allah tidak akan memberikan keringanan sebelum orang yang kita salahi mengampuni, sebelum kita membayar hutang, maka tanggungan itu tidak lepas. Sehingga kemarin dikatakan dari saking bahayanya hutang itu ya, sebelum harta warisan ini, tirkah ini dibagi, maka hak-hak atau tanggungan-tanggungan
utang itu harus dibayar terlebih dahulu. Mudah-mudahan banyak manfaat barokahnya ya. Jadi sebagai pengantar, setelah itu kita biasa diskusi dengan santai-santai seperti yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo seperti biasa lanjut sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bisa langsung, kalau mau langsung silakan angkat tangan, atau kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin sensitif yang malu buat ditanyakan, bisa lewat link yang di grup WA. Silakan. Monggo yang mau nanya langsung silakan. Ya monggo sekalian silakan. Al-Quran itu kita belum lancar membaca, belum tartil. Apakah nanti di sana nanti bisa memberi salah kepada Baik. Bagaimana kalau baca Al-Quran masih belum lancar ya, belum tartil ya? Apakah bisa memberi syafaat? bisa memberi syafaat dan tidak kira? Iya, bisa. Jadi baca Al-Quran itu tidak mesti harus lancar ya, jadi sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita sudah punya komitmen baik untuk membaca Al-Quran semampunya ya. Semampunya. Jadi walaupun tidak lancar, yang penting kita baca, kita nabung ya, nabung menginvestasikan amal. Nanti di akhirat tetap Al-Quran itu datang menjelma menjadi syafi' sebagai sosok yang bisa menolong, memberikan syafaat kepada kita. Jadi mau baca Al-Quran itu jangan nunggu lancar ya, nggak usah nunggu lancar. Karena kelancaran itu justru dapat diperoleh dengan istiqomah membaca Al-Quran. Sama dengan ya nyupir itu kan, awalnya kan nggak lancar dia, masih kaku-kaku, sama dengan baca Al-Quran juga. Pada akhirnya lancar. Seperti Kang Nur kan sudah lama nyupir, jadi nyupir itu kadang-kadang nggak lihat itu, ngobrol dengan saya itu sambil gini, sudah hafal jalannya itu, ya, jadi lancar ya. Begitu juga Al-Quran ya. Bahkan kan orang yang hafal Al-Quran itu beberapa kali baca, diulang, ditakror itu. Ya. Setelah hafal itu tidak dibiarkan, terus diulang itu, terus diulang ya, untuk mempertahankan hafalan itu. Barangkali ada yang lain. Monggo silakan. Jadi aku langsung turu. Monggo yang lain silakan. Aku ditanyakan, monggo perempuan putih. Gus, Tanya Ustaz, itu monggo. Iya, silakan. Soal menikah beda agama, Ustaz. Kemarin kan nonton di TV itu apa itu orang laki-laki menikah sama orang yang beda agama. Alasannya itu boleh di surat Al-Maidah ayat 5 itu. Boleh karena kan katanya kan ahli kitab itu. Soal Yang maksud ahli kitab itu loh. Soalnya kejadian di sini juga ada, tapi untuk perempuan yang muslim, yang laki-lakinya bukan muslim. Kejadiannya banyak kayak gitu di sini. Itu bagaimana? Iya, baik. Pada dasarnya kan tidak boleh ya, tidak boleh seorang muslim, iya, tidak boleh seorang muslim itu, seorang mukmin nikah kepada orang musyrik ya, beda agama tidak boleh. Kemudian kelanjutan di dalam keterangan kitab-kitab itu boleh kalau dia sudah masuk Islam ya, sudah beriman, boleh. Di keterangan selanjutnya, walaupun beda agama, misalnya kita muslim, dia tidak muslim, itu boleh nikah dengan catatan dia ahlul kitab ya. Ahli kitab itu artinya orang-orang yang tunduk kepada agama
masih menjalankan ya agama Yahudi dan Nasrani yang asli yang tidak diubah-ubah ya agama itu, karena agama Yahudi, Nasrani, Islam itu kan sama-sama agama yang samawi dari Allah ya. Kalau agama Yahudi itu diturunkan kepada Nabi Musa, agama Nasrani itu atau Kristen itu kepada Nabi Isa, Islam kepada Nabi Muhammad. Jadi ajaran prinsip ketuhanannya sama, sebenarnya sama. Yang beda kan syariatnya aja, syariatnya, fikihnya beda, syariatnya. Ya, kalau prinsip keagamaannya, tauhid, akidahnya itu sama. Sama-sama Tuhannya Allah, ya kan? Sama-sama bertuhan Allah, sama-sama ada ajaran bahwa akan ada hari kebangkitan, hari akhirat nanti, ada hisab, itu sama semuanya. Tuhannya sama, sama-sama Allah. Ya, yang beda adalah syariatnya ya, syariatnya. Kalau kita ada sholat 5 waktu, mereka ibadahnya lain. Ya, tapi juga ibadah itu ya ajaran dari Allah juga. Kalau ada orang begitu, maka boleh antara orang Islam menikah dengan orang itu. Hanya untuk saat ini mungkin susah mendapatkannya karena agama Nasrani Yahudi itu sudah mengalami tahrif dari pemeluknya. Jadi ada perubahan-perubahan ajaran agama yang dilakukan oleh orang-orang tertentu ya di zamannya. Kalau untuk menentukan orang Kristen Yahudi sekarang itu apakah termasuk ahli kitab atau tidak, itu butuh kajian, butuh orang-orang ahli yang bisa mendeteksi, bisa mengidentifikasi tentang perlakuan keagamaannya orang Kristen atau orang Yahudi itu. Harus ada kajian khusus dengan mendatangkan orang-orang yang ahli. Karena nanti akan ada kajian sejarah. Ya. Yahudi Nasrani ini siapa leluhurnya, nanti kajiannya seperti itu ya. Apakah memang betul-betul menjalankan agama Yahudi Nasrani yang asli sesuai dengan kitab Taurat dan Injil atau tidak? Itu sebenarnya juga sama tuh saya. Laki-laki yang Muslim atau oh iya sama. Kalau murni ahli kitab ya. Iya, kalau murni kitab. Kalau seandainya itu bukan semua yang perempuan itu bukan ahli kitab, tetapi karena rasa cintanya itu mau memeluk Islam, gimana Dad? Bagus. Itu gimana? Apa itu masih boleh atau Alasannya karena pasangannya, dia cinta sama pasangannya gitu. terus akhirnya mau masuk ke dalam Muslim gitu? Jadi, Oh iya, iya Pak, tidak apa-apa, boleh, iya. Sekalian nyambung Ustaz, masih nyambung. Ini Ustaz, misalkan ada seseorang non Muslim atau orang mana lah mau mualaf Ustaz, mau masuk Islam gitu Ustaz. Tapi kita juga nggak tahu dia itu pertama karena apa alasannya atau sejauh mana pengetahuannya tentang Islam. Sikap kita terutama di pihak masjid itu sebaiknya langsung membantu mensyahadatkan dia, mengislamkan dia, atau kita membantu memberikan dia pelajaran tentang tentang keislaman, baru kita membantu dia syahadat. Soalnya sepengetahuan saya kalau di KMF di Masjid Seoul Itaewon itu kalau yang sebelum ikrar syahadat itu ada pendidikan dulu Ustaz. Jadi kayak 1 atau beberapa bulan itu pendidikan dulu, dikenalkan dengan Islam, baru setelah memenuhi syarat baru syahadat. Nah itu sebaiknya seperti apa? Apakah seperti itu tadi kita ajarkan dulu tentang Islam, tentang pengetahuan dasarnya dulu, baru setelah memenuhi syarat baru kita bantu syahadat, atau yang penting syahadat dulu sambil jalan kita belajar gitu. Kira-kira lebih efektif mana ya? Jadi itu sangat kasuistik, tergantung kasus per individu beda-beda ya. Ya. Kalau dia tidak dengan diajari Islam tidak akan lari,
khawatir nanti ketika ada jari dia sudah berubah pikiran kan begitu. Iya. Iya, lebih baik Islam kan. diislamkan dulu, kemudian diajari dengan pelan-pelan, jangan sampai terkesan Islam itu berat. Berat. Ya, jangan Ribet. sampai terkesan Hmm. Islam itu kok menyulitkan Ya, begitu. Padahal kan ajaran Islam tidak begitu ya. Iya. Tidak begitu ya. Makanya orang yang mendampingi mualaf ini harus orang-orang yang moderat, yang Tidak kaku. tidak kaku ya, tidak kaku dengan keislamannya. Nanti kamu nanti kalau nggak sholat masuk neraka, itu kan layu itu nggak jadi masuk Islam itu. Ketakutan. Ya, jangan ditakut-takuti. Iya. Ya kan? Bahkan di dalam satu keterangan orang yang begitu itu kan masih rawan ya, rawan kembali, maka boleh dikasih zakat. Walaupun dia kaya nggak apa-apa, sebagai tanda solidaritas kita lah kira-kira begitu ya. Bahwa Islam itu saling membantu, biar terkesan begitu ya. Karena Islam kan memang rahmatan lil alamin ya. Memang banyak jalan tengahnya ya. Tidak kaku, tidak keras, tidak menakutkan gitu. Maka kalau menurut saya ya dimasukkan Islam dulu biar Iya. tambah, dia sudah mengaku saya sudah Islam, ketika dia sudah yakin dirinya sudah Islam, maka dia akan lebih tertarik untuk belajar Islam. Monggo selanjutnya. Ada semuanya lagi silakan. Jam 9 masih waktu. Talian, Iya, Win. Jangan ditahan ya. Ditimpat ya. Saya rasa sudah cukup. Iya toh, ilmumu rumah sana wis dhuwur berarti. Jadi kita bro. KPKP bisa barusan sudah jadi. Monggo Kak Robi. Terus amalan. Oh, Karobi. Yang mau tanya lewat link yang di grup WA juga bisa, silakan. Gus Nafi. Kunci ketenangan hidup agar kita tidak terlalu pusing memikirkan masa depan. Banyak uang. Iya. Kunci ketenangan ya, ketenangan. Khawatir tentang masa depan. Jadi begini, manusia ini kan terdiri dari jasmani rohani ya. Jasmani itu maksudnya fisik ini, ada tangan, ada kaki, ada daging, darah segala macam. Itu fisikal. Di samping itu juga manusia itu ada selain fisik juga ada rohaninya yang tidak bisa dilihat itu. Kesejahteraan bagi mereka itu beda-beda. Kalau fisik ini makanannya ya makanan-makanan yang bisa kita lihat. Ya air, makan nasi, buah, ayam, apa tadi itu lagi? Telur. Nah, itu. Kemudian ketenangan itu sebenarnya lebih dominan kepada sisi rohaninya itu. Nah, rohani itu bagaimana supaya bisa tenang? Dikasih makan juga, tapi makannya bukan nasi, bukan air, bukan buah, bukan es buah tadi ya, bukan kerupuk, bukan lalapan, urap atau sop, bukan itu. Ya. Tapi makanan daripada rohani itu adalah ilmu, hikmah, ya, zikir, pengetahuan tentang ketuhanan. Seperti kita kaji begini ini sebenarnya kita sedang memberikan asupan gizi makanan kepada roh kita. Makanya
rajin ngaji. Iya. Ikut pengajian, baca-baca buku, itu sedang memberikan makanan rohani. Coba kita misalnya, tapi jangan juga saya dicoba ya. Nggak saya dicoba, nggak sholat, nggak puasa, itu akan kering, jiwanya kering, kering nanti, kosong. Ya, karena memang nggak dikasih makan, sama dengan nggak makan 2 hari kita kan, oh itu kan merana jiwa, merana fisik ini merana. Jiwa juga begitu. Jiwa itu kalau nggak dikasih makanan, itu juga akan kering kerontang. Makanannya ya salah satunya melaksanakan kewajiban itu. Jadi Allah mewajibkan sholat, zakat, puasa itu sebenarnya untuk memberikan makanan rohani, ilmu, Quran, zikir, itulah makan rohani. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita di masa depan itu tenang ya, salah satunya itu diberi makanan. Kemudian yang kedua kita harus tawakal. Ya, tawakal itu pasrah. Tapi pasrah itu bukan berarti tidak usaha ya. Tawakal itu ada jenjangnya. Jadi usaha dulu baru tawakal. Ya. Kalau mana tadi itu nggak ada sih. Ya. Orang mau ya yang Rusia dan Vietnam itu. Udah pulang ke Solo. Oh, iya. Itu sampai kapanpun nggak nikah kalau nggak ada usaha. Tawakal aja. Kenapa nggak nikah? Saya tawakal, Ustaz. Ya nggak bisa begitu itu ya. Jadi harus ada usaha dulu ya. Sama dengan orang nggak kerja tapi ingin uang, alasannya tawakalnya nggak bisa. Iya. Jadi usaha dulu baru tawakal. Kemudian yang ketiga adalah qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah itu menerima pemberian Allah. Misalnya bulan ini saya dapat gaji 50 juta misalnya. Ya udah terima itu, nggak usah mengharap 100. Alhamdulillah. Terima. Ya bisa kusumai. Yang pernah kusumai. Soalnya belum pernah. Misalnya bulan ini dapat 20 misalnya. Iya itu sudah terima. Ya. Jadi merasa puas dengan apa yang diusahakan. Itu namanya qanaah ya. Qanaah itu merasa puas. Bukan dapat 25 juta mengharapkan 50 juta. Kenapa saya kok hanya dapat 25 ya? Seharusnya kan 60 misalnya. Itu Gimana ya? itu yang membuat nanti tidak tenang ya. Jadi jalan ketenangan itu tawakal dan qanaah. Harus qanaah, menerima puas dengan pemberian Allah di bulan ini. Diberi apa? 5 meter cukup kan?